Shalom, selamat sore. Bersyukur kepada Tuhan sore hari ini bisa beribadah kembali dengan gereja yang diberkati Tuhan. Sore ini saya mengajak kita membuka kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 menulis demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, ke tempat ibadah itu, kami bertemu dengan seorang hamba budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, hidup kita sebagai orang Kristen bukanlah main-main. We are not living in the playground. Hidup kita bukan di playground, tapi hidup kita ada di battleground. Hidup kita ada dalam satu arena pertempuran. Hidup orang Kristen bukan di comfort zone, bukan di zona kenyamanan. Tapi hidup orang Kristen ada di war zone, di zona peperangan. Sebagai orang percaya, hidup kita merupakan suatu peperangan. Ada spiritual warfare, peperangan rohani yang harus kita lakukan. Alkitab berkata kita punya musuh. Alkitab berkata kita punya lawan, yaitu si iblis, yang berjalan seperti singa yang lapar, the hungry lion, mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Iblis bukan dongeng, iblis bukan fiktif, iblis bukan cerita, iblis itu benar-benar ada. Saudara, orang modern berkata iblis itu nggak ada, setan itu nggak ada. Saudara keliru, setan itu ada. Setan itu benar-benar nyata. Kasih tau kiri kanan bilang, setan itu ada. Setan itu ada. Nah saudara, dalam peperangan rohani ini ada dua hal yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan underestimate iblis. Jangan pernah anggap enteng iblis. Jangan pernah meremehkan iblis. Memang dia tidak maha kuasa, tetapi dia punya kuasa. Kalau saya tanya sama saudara, iblis bisa buat mukjizat nggak? Oh, nggak ada orangnya. Iblis bisa buat mukjizat nggak? Bisa. Iblis bisa buat orang kaya nggak? Iblis bisa kasih kita popularitas nggak? Iblis bisa kasih kekuasaan nggak kepada kita? Bisa. Dia tidak maha kuasa, tapi dia punya kuasa. Jangan anggap enteng iblis. Yang kedua, jangan juga kita overestimate iblis. Melebih-lebihkan, lebay banget sama iblis gitu loh. Jangan membesar-besarkan iblis. Hari-hari ini banyak orang yang dikit-dikit iblis, dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Dia masuk ke ruangan kantornya, dia merasa kok nggak sejahtera ya. Jangan-jangan di ruangan ini ada iblis. Dia masuk ke toilet, kok rasanya nggak sejahtera. Dia masuk toilet, jangan-jangan di toilet ada iblis. Dia masuk ke mall, dia rasanya nggak sejahtera. Jangan-jangan di mall ada iblis. Dia ke ruang ibadah, dia merasa nggak sejahtera. Jangan-jangan di ruang ibadah ada iblis. Dia masuk ke ruangan kamar tidurnya, dia merasa nggak sejahtera. Jangan-jangan ada iblis. Dia bangun pagi, dia lihat suaminya kayak, saudara yang bilang bukan saya loh ya. Nah saudara, jangan kita overestimate iblis. Jangan kita melebih-lebihkan iblis. No, iblis ada, tapi kita harus lihat dia dalam proporsi yang sebenarnya. Dari 3 ayat yang kita baca tadi, saya mau sampaikan 5 kebenaran yang luar biasa. Yang pertama,
Musuh target yang iblis ingin hancurkan adalah kita orang Kristen. Target yang mau dihancurkan oleh iblis adalah hamba-hamba Tuhan. Alkitab berkata, Paulus dengan rombongannya on the way kepada tempat sembahyang. Apa tempat sembahyang? Gereja, rumah ibadah. Mereka mau pelayanan, mereka mau ibadah. Di tengah jalan mereka diserang oleh wanita yang memiliki roh tenung. Di tengah perjalanan iblis menyerang Paulus dan rombongannya. Saya mau beritahu jemaat Tuhan, target iblis menghancurkan hidupmu, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan pelayananmu. Saya pernah khotbah KKR di satu gereja. Pada waktu itu ada salah satu seorang mantan panglima gereja setan bersaksi. Dia cerita, bagi kami orang gereja setan, target musuh kami adalah orang Kristen. Mereka menyusup di gereja-gereja dan mereka itu berusaha membangun hubungan dengan orang Kristen. Targetnya anak-anak muda. Anak-anak muda, saudara jangan ini, hati-hati. Kalau ada orang ngajak saudara makan, beliin saudara baju, jangan mental gratisan gitu dong saudara. Diajak makan senang, dibeliin baju senang gitu ya. Mereka berusaha bangun hubungan dengan saudara. Nanti saatnya dia akan tarik saudara datang ke kelompok mereka. Bahkan dia cerita orang gereja setan pakai cincin. Dan di ujung cincinnya itu ada seperti paku begitu ya. Duri kecil. Dan itu ketika kita salaman dengan mereka, mereka akan pegang erat tangan saudara. Sehingga tanpa sadar duri itu akan menembus saudara punya tangan. Dan akan membuat luka dan tinggal darah di sana. Darah yang ada itu dijampi-jampi sama mereka. Supaya saudara dekat sama mereka. Anak-anak yang cewek-cewek hati-hati nih. Cowok-cowok mereka ganteng-ganteng saudara. Mereka pacari saudara, hamili saudara. Dan akhirnya terpaksa kawin, saudara jadi ikut kelompok mereka. Saudara, iblis ingin hancurkan hidup saudara. Sasaran iblis itu hidup saudara. Iblis itu gak takut kita ke gereja. Gak takut. Iblis gak takut saudara pelayanan. Yang dia takut kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu yang dia takut. Alkitab bilang suhu rohani itu ada dua. Panas atau dingin. Suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tuhan bilang kalau kau panas, panaslah. Kalau kau dingin, dinginlah. Suam-suam kuku akan kumuntahkan. Tuhan paling gak suka orang suam-suam kuku. Nah iblis itu punya strategi bilang gini. Kamu ke gereja gak apa-apa. Tapi gak usah ekstrim-ekstrim lah. Gak usah sungguh-sungguh lah. Gak usah sepenuh hati lah. Jadi orang Kristen tuh yang biasa-biasa aja. Saya mau beritahu saudara. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, Anda keliru. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa. Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita gak bisa jadi orang Kristen yang normal. Orang Kristen itu harus gila-gila dikit sama Tuhannya luar biasa saudara. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan. Salah satu strategi iblis melumpuhkan, menghancurkan kekristenan adalah dengan mencampur adukan duniawi dengan kekristenan. Gereja, sejarah gereja pernah mencatat satu masa kelam dalam kekristenan. Di mana gereja hancur dalam masa kekelaman yang luar biasa. Kenapa? Karena gereja kekristenan menjadi agama resmi negara. Politik duniawi sudah bercampur dengan kekristenan. Dan itu yang membuat kekristenan jadi hancur. Saudara, iblis mau campur itu. Dia mau ulang tragedi dulu. Di mana duniawi sekularisme akan masuk dalam gereja. Sehingga kita anak-anak Tuhan jadi orang Kristen. Tapi Kristennya sekuler. Kristennya duniawi dengan kata Kristen modern, saudara. Kristen mau zaman kapanpun juga tetap modern. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah dia buat kita Kristen modern, kita kompromi. Saudara, lucunya orang dunia belajar prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Kalau Anda mendalami teori-teori ilmu kepemimpinan, leadership. Sekarang yang lagi tren adalah servant leadership. Pemimpin yang memiliki hati seorang hamba. Contohnya presiden saudara, ya, saya juga. Nah saudara, dia
pemimpin yang punya hati hamba, terkenal dengan teori blusukan. Ya, nah saudara, saya mau beritahu saudara, itu belajar dari mana? Dari kekristenan. Tokohnya siapa? Yesus. Datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, dunia sedang mengambil prinsip-prinsip Alkitab. Tapi aneh, orang Kristen malah mengambil prinsip-prinsip sekuler, saudara. Dosa terbesar orang Kristen adalah kompromi. Nggak apa-apa hamil di luar nikah, nanti juga diberkati. Nggak apa-apa. Yang penting modern, coy, modern gitu loh ya. Satu hari kita pendeta-pendeta ini ngerumpi. Pendeta juga bisa gosip, saudara. Kita membahas isu tentang perselingkuhan. Karena hari-hari ini banyak sekali pria-pria yang selingkuh, saudara. Kecuali saya tentu saja. Nah, saudara, orang pada selingkuh nih. Nah, kita bahas nih. Banyak juga pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang selingkuh. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada seorang teman, hamba Tuhan bilang gini, ya pantaslah kalau suami-suami selingkuh. Habis istri nggak jaga badan, udah gembrot. Terus habis istri nggak dandan, nggak pakai make up, nggak udah kayak bibi-bibi gitu loh, saudara. Waktu saya dengar terus bilang, oh sorry. Apakah orang boleh selingkuh dengan satu kondisi tertentu? Apakah istrimu sudah tidak seksi, kamu boleh selingkuh? Apakah istrimu sudah tidak cantik lagi, udah keriput, kamu boleh selingkuh? Apapun alasannya, suami-suami tidak boleh selingkuh. Kok nggak ada yang amin ya? Apapun alasannya, suami-suami tidak boleh selingkuh. Kok istri yang cewek-cewek yang amin? Sekali lagi, apapun alasannya suami-suami tidak boleh selingkuh. Kok lemes ya? Sekali lagi, apapun alasannya suami-suami tidak boleh selingkuh. Istri-istri tepuk tangan kayak haleluya, kayak apa kayak. Nah, saya mau yes kayak gitu loh. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekularisme masuk. Kita mencampur adukan nilai-nilai sekuler dengan kekristenan, sehingga kekristenan hilang originalnya, hilang nilai keasliannya, dan itu strategi iblis. Dia nggak larang saudara ke gereja, makanya engkau ke gereja duduk aja, nggak usah nyanyi puji Tuhan, karena dia tahu kalau saudara memuji Tuhan, hadirat Tuhan hadir, engkau akan diberkati Tuhan. Dia paling nggak suka, makanya banyak orang di gereja melongo, memble, ngeces gitu saudara. Kadang-kadang saya iri sama orang dunia, iri loh saudara. Orang dunia nyanyi iwa peye, saudara. Naik kereta ke Surabaya, menjenguk nenek yang sedang sakit. Caci cuci. Keren banget. Sampai gitu saudara. Di gereja, kayak orang mau stroke besok saudara. Bener. Nah, iblis nggak takut. Saudara ke gereja boleh, tapi gitu. Nggak ada kuasanya. Engkau pelayanan boleh, tapi begitu kau sungguh-sungguh, dia takut. Iblis paling benci saudara dengar firman Tuhan. Iblis paling nggak suka saudara dengar firman. Perhatikan, beban paling berat di dalam ibadah apa? Dengar firman. Betul nggak saudara? Orang bisa puji-pujian, bisa semangat, tapi begitu mau dengar khotbah, mata tuh beratnya minta ampun, nggak bisa dibuka saudara. Nah, iblis nggak mau saudara dengar firman. Saya kasih tips. Kalau mau khotbah Anda mau tidur, siapkan dua hal. Yang pertama, permen paling asam yang pernah ada di muka bumi ini. Begitu mau khotbah, makan permen paling asam saudara. Pasti merem saudara ya. Tapi risikonya diabetesnya bisa tinggi saudara. Atau yang kedua, bawa balsam. Begitu pas khotbah, ngantuk, gosok pakai balsam saudara. Mata bengkak itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara, iblis gak mau kita dengar firman. Kenapa? Ketika Anda dengar firman, Anda mengerti firman, Anda tahu firman. Dan dia tahu. Ketika kita tahu firman, firman itu memerdekakan kita. Firman itu membebaskan kita. Firman itu mengubah kita. Iblis gak mau kau dibebaskan. Iblis gak mau kau dimerdekakan. Dia mau ikat saudara seumur hidup saudara. Target iblis menghancurkan hidup setiap kita. Dulu saya berpikir jadi pendeta tuh miskin, kere, bokeh, dong hadong hepeng, wame yucien saudara. Itu pikiran saya.
Dan setelah saya ngerti firman, dan selama ini jujur, saya jadi pendeta miskin. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Pasti yang nyanyi itu orang Batak, saudara. Saya suka orang Batak. Muka boleh security, hatinya Hello Kitty, saudara ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berpikir jadi pendeta siap menderita, pikul salib, sangkal diri. Tapi waktu saya ngerti firman, ternyata Tuhan memanggil kita oleh anugerahnya. Bukan jadi orang miskin, tapi jadi orang kaya. Baca ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini ayat paling berbahaya. Saya bagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu ayat. Iblis paling gak suka ayat ini. 2 Korintus 8. Berapa saya bilang tadi? 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 berkata demikian. Ini saya sering sekali di Jogja, berapa kali saya ngomong ayat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Baca ayat tuh gini, ganti kata kamu dengan nama Anda. Karena Agus Lutan telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia Yesus yang oleh karena Agus Lutan menjadi miskin. Nah, Yesus itu kaya nggak? Dia rela jadi miskin gara-gara siapa? Karena Agus Lutan. Betul nggak? Karena apa? Dia mengasihi Agus Lutan. Dia kaya rela jadi miskin. Supaya apa? Supaya Agus Lutan menjadi apa? Kaya dalam apa? Kemiskinannya. Yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Itu yang paling benar. Supaya Agus Lutan menjadi kaya. Waktu saya baca itu, iya. Kok saya jadi hamba Tuhan menderita, sengsara, miskin, kere, dong harus hepeng, wame yucien, saudara. Tapi waktu saya ngerti ayat itu, iya. Ayat itu memerdekakan saya. Saya orang kaya. Dan itu mengubah saya. Mengubah mindset saya. Dulu mental saya itu gratis. Apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Kalau di dompet saudara, yang berjejer masih pati murah, itu perjuangan. Tapi kalau di dompet saudara, yang berjejer sudah Soekarno-Hatta, itu artinya merdeka, saudara ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan dan mindset saya berubah. Dulu mindset saya itu gratisan. Nah, orang Indo mindsetnya harus dirubah tuh. Mindsetnya harus dirubah. Kita ini ada lagu kan, naik kereta api tutut ke Bandung Surabaya, marilah naik dengan. Nah, kalau mentalmu gratis, tabrakan tuh kereta, saudara. Anjlok tuh kereta. Makanya jadi orang Kristen jangan mental gratis. Semuanya mau gratis, saudara. Nonton gratis, makan gratis, sakit gratis, semua mau gratis. Nah, saya mau beritahu orang kaya, kita harus punya mental kaya. Kalau saudara belanja nih, kok ini harga berapa? Engkaunya bilang 1 juta. Jangan bilang, udahlah kok lah, turunlah kok ya, 300 ya, 300 ya. Ya orang miskin tuh kalau belanja, orang tuh ditawarin terus, diperes supaya miskin juga kayak dia, saudara. Waduh, kalau bisa orang gak untung sama dia. Tapi kalau orang kaya belanja, kok berapa harganya? 1 juta. Nih, saya bayar 1,5 juta. Itu orang kaya, saudara. Nah, saya mau beritahu, kalau bicara uang bahaya banget. Nah, iblis gak mau. Karena dia tahu ketika engkau tahu firman, firman itu akan memerdekakan, membebaskan, mengubah hidup setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Hal yang kedua, kebenaran kedua yang saya mau sampaikan, iblis menyerang kita tuh 3 tahap. Yang pertama, iblis itu menggoda kita. Apa saudara? Iblis menggoda kita. Kerja iblis itu menggoda. Yakobus pasal yang pertama, kita baca lagi. Ayat yang 14 sampai 15 menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama, ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Orang jatuh dalam dosa itu enggak tiba-tiba. Orang korupsi itu enggak tiba-tiba. Ada prosesnya orang berbuat dosa.
Yakobus 1:14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai, digodai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dimulai dari digoda, terus dipikat, terus diseret, akhirnya dibuahi, melahirkan dosa. Pertama apa? Digoda. Yang kedua, dipikat. Yang ketiga, diseret. Yang keempat, dibuahi. Yang kelima, melahirkan dosa. Jadi ada proses orang berbuat dosa. Nah, kata digoda dalam bahasa aslinya seperti satu perangkap yang ada umpannya. Ada trap, ada perangkat, ada umpannya. Nah, iblis itu pasang umpan. Dan Alkitab berkata, umpannya adalah keinginan kita sendiri. Iblis tidak maha tahu, tapi dia tahu kelemahan kita. Dia tahu keinginan kita. Dan dia pasang umpan yang tepat untuk setiap saudara. Kalau engkau orangnya mata duitan, dia umpan saudara pakai duit. Kalau saudara orangnya terpancing sibuk, dia umpan saudara pakai kesibukan. Kalau saudara kelemahannya cewek, dia umpan saudara pakai cewek. Saya belajar. Waktu baca Paulus itu saya kaget. Wanitaku cuma bilang kan, inilah hamba Allah Maha Tinggi. Dengarkanlah dia karena dia menyampaikan jalan keselamatan. Saya mau tanya, apa yang salah dari pernyataan wanita itu? Malah bagi saya wanita itu baik. Dia menolong publikasi KKR-nya Paulus. Dia menolong untuk saudara mempromosikan Paulus, hamba Tuhan yang Maha Tinggi, menyampaikan jalan keselamatan. Tapi kok ini jadi masalah? Karena Paulus tahu, kelemahan Paulus selalu di masalah kesombongan. Kalau sudah baca di Alkitab, Paulus bergumul dengan kesombongan. Kenapa Tuhan izinkan Paulus mengalami duri dalam daging? Sudah saya khotbahkan tadi jam 1. Masalahnya Paulus sendiri katakan, Tuhan izinkan aku tersiksa duri dalam daging supaya aku jangan meninggikan diri, supaya aku jangan sombong. Kelemahan Paulus itu gampang sombong. Orang sombong gak perlu kaya. Orang sombong gak perlu cantik. Orang sombong gak perlu sukses. Orang sombong gak perlu pinter. Banyak orang udah jelek, oon, miskin, saudara, gagal, masuk neraka, sombong lagi saudara. Saya ulang, udah miskin, oon, gagal, jelek, saudara, masuk neraka, sombong lagi. Lihat kiri kananmu, jangan-jangan lu tuh yang dimaksud. Nah saudara, saya mau beritahu saudara, Paulus itu bergumul dengan kesombongan. Orang sombong itu kelemahannya apa? Dia nggak bisa dipuji. Kalau dipuji, wah, bung. Dan Paulus tahu, Tuhan benci kesombongan. Paulus tahu, orang sombong ujungnya berakhir dengan kehancuran. Kenapa saya ngerti ini? Karena saya dulu tuh bos, bekas orang sombong. Saya itu paling suka dipuji. Orang bilang, Pak, Bapak tuh nggak cocok jadi pendeta. Kegantengan, Pak. Bapak cocoknya menghias layar kaca. Iya, siapa nggak tahu gue siapa. Banyak orang bilang, Bapak tuh mirip Lee Min Ho loh. Wih, keren banget, saudara. Ini nggak ada yang tahu Lee Min Ho ya. Nonton dan Korea tuh, saudara ya. Atau mungkin pasti kenal lah. Banyak orang bilang, Bapak tuh mirip Aliando Syarif, katanya, saudara. Dia ganteng-ganteng serigala, saya ganteng-ganteng harimau deh, saudara ya. Nah, saya paling suka dipuji. Korbannya keren lah, lo nggak tahu sebab gue gitu loh, gue selopan gitu, saudara. Nah, saya tuh suka dipuji. Dan iblis pancing umpan saya dengan pujian. Dia tahu kelemahan saya. Makanya hati-hati. Dia tahu umpan yang cocok untuk menghancurkan saudara. Maka dari itu jaga kelemahanmu. Kalau engkau sukanya cewek, jangan dekat-dekat sama DP dan Jupe. Nenek bilang itu berbahaya, saudara ya. Kalau kau mata duitan, jangan dekat-dekat sama uang. Pasti hancur. Dia tahu umpan yang tepat untuk menghancurkan saudara dan saya. Yang kedua, dia tidak cuma menggoda. Tingkat penyerangannya adalah menekan, mengopres kita. Saudara kok lihat saya tegang banget gitu loh ya. Kayak nonton film horor gitu loh ya.
Nah saudara, tenang aja, kasih kita, enjoy aja coy, enjoy aja saudara. Nah, yang kedua dia menekan kita, menekan kita. Saudara, iblis gak mau saudara senang. Iblis gak mau saudara bahagia. Iblis gak mau saudara sukacita. Iblis gak mau saudara menikmati hidup ini, gak mau. Dia mau saudara buat saudara dia mau buat saudara susah, saudara sedih. Dia buat saudara putus asa, patah semangat, frustrasi. Itu pekerjaan iblis. Dia nggak mau saudara senang, nggak mau saudara sukacita, nggak mau saudara diberkati. Dia mau kita menderita, dia mau buat kita susah, dia mau buat kita sedih, putus asa dan patah semangat. Istri saya pernah punya masalah. Orang kalau tidur malah enak, betul nggak saudara? Sampai dengar khotbah pun kalau bisa kita curi-curi untuk tidur. Istri saya malah takut tidur. Kalau tidur dia takut. Kenapa? Malam kalau dia tidur sering kali dia melihat merasa ada makhluk hitam tinggi besar masuk ke dalam kamar. Makhluk itu mendekati dia dan mencekik dia. Sehingga dia susah bernafas, dia lawan, dia harus berontak, dia lawan. Sudah. Dia merasa sesak nafas, sudah tuh gak bisa tidur. Ketakutan, keringat dingin. Nah saya mau beritahu saudara, iblis mau menekan hidup kita. Menekan. Membuat saudara sengsara, membuat saudara menderita, membuat saudara tidak bahagia, membuat saudara tidak bisa senyum. Dia tekan kita. Yang ketiga, dia tidak cuma menggoda, menekan, dia memposes kita, merasuk, mengendalikan, menguasai hidup kita. Apa ciri orang yang dikuasai iblis? Apa ciri orang yang dikendalikan iblis? Cirinya Paulus katakan, aku tahu apa itu yang benar. Tapi yang gak benar, yang jahat ini aku lakukan. Kita tahu ini gak boleh. Kita tahu ini dilarang Tuhan. Tapi heran, yang gak boleh itu yang kita lakukan terus. Itu tandanya orang itu dirasuk, dikuasai, dikendalikan roh jahat. Satu hari waktu saya pelayanan ke Amerika, saya ketemu seorang anak muda, cowok, ganteng, keren, sukses. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, barang-barangnya semua merek-merek terkenal. Saya bilang, bro, kayaknya you sudah sukses. Cuma satu yang kurang, you belum married. Saya doa ya, biar ketemu sama cewek yang cantik, yang saleh, yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan untuk mendampingi kamu. Terus bilang, oh sorry om, sorry ini masalahnya. Saya nggak suka sama cewek om, saya sukanya sama cowok om. Doain dong, biar saya dapat cowok yang ganteng, yang keren, yang maco om katanya. Masya Allah saudara, doain om, biar saya bisa married sama cowok. Saya bilang, nggak ada cerita. Pernikahan sesama jenis tuh nggak ada cerita. Betul nggak saudara? Coba bayangkan ibadah sore hari ini di gereja keluarga Allah Central Park. Di sore yang berbahagia ini, kita akan mengadakan pemberkatan nikah yang kudus antara Tom dan Jerry. Kan nggak lucu? Tom dan Jerry diberkati. Daniel dan Abraham, enggak ada. Dia bilang, saya tahu itu enggak boleh. Saya tahu itu enggak boleh om. Tapi gimana, saya enggak bisa lepas. Saya kecenderungannya seperti itu. Dia pernah coba pacaran sama cewek, dia gandeng tangan cewek, tapi matanya jelalatan, dia cowok-cowok saudara. Nah ini orang dirasuk, dikuasai, dikontrol. Mungkin di sini enggak ada ya, enggak ada bedanya. Nah saudara, mungkin kita dirasuk oleh kekhawatiran, ketakutan. Khawatir sekali. Gak berani main di mall, takut ISIS ngebom katanya. Takut, khawatir yang berlebihan. Satu hari ada seorang anak perempuan telepon istri saya konseling. Umur 40 tahun, masih jomblo, belum married. Dia cerita nangis-nangis, intinya dia khawatir. Dia bilang, sekarang ini saya belum married, puji Tuhan saya masih bisa kerja. Tapi gimana nanti kalau saya umur 80 tahun, saya udah tua, saya gak punya suami. Dan nanti umur saya 80 tahun, saya kan udah gak bisa kerja, ini gimana? Waktu istri saya cerita sama saya bilang manusia itu lucu ya. Dia udah mikirin 40 tahun yang akan datang. Dia khawatir untuk 40 tahun yang akan datang. Padahal besok belum tentu masih hidup, saudara. Benar. Saya nggak nyumpain besok saudara nggak hidup, enggak. Saya doakan semua diberkati umur panjang, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Tapi kan kita nggak tahu besok kita gimana.
Kita nggak tahu besok 2 jam lagi, besok minggu depan gimana, kita nggak tahu. Kok capek-capek mikir 40 tahun yang akan datang. Hari ini. Besok urusan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kita hari esok masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tidak usah khawatir akan hari esokmu. Anak-anak muda, tidak usah khawatir nggak dapat jodoh. Yang umur 35 udah khawatir, belum merit. Yang umur 53 tenang aja tuh saudara. Nggak usah khawatir, tepuk pundak orang kiri kamu, nggak usah khawatir soal jodoh. Nggak usah khawatir, walaupun stok cowok kurang, tapi Tuhan bisa kasih cowok yang terbaik buat kamu, amin. Kalau nggak, pasti Tuhan kasih, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, orang dirasuk, dikendalikan oleh kekhawatiran. Mungkin kita dikendalikan oleh kebencian, sakit hati, dendam. Tahun 90 ada satu lagu yang sangat fenomenal, terkenal sekali. Semua orang tahu lagu itu, dinyanyikan oleh Betharia Sonata. Lagunya seperti ini. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tahu lagu itu? Tahu lagu itu? Judulnya apa? Hati yang luka. Tahun 1990 itu. Tahun 2014 terkenal lagi satu lagu, saya kaget. Itu CD-nya waktu saya dengar beritanya 2 bulan lalu sudah terjual di atas 7 juta kopi. Meledak saudara. Lagunya sederhana. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku sakit. Sakitnya tuh di sini saudara. Lagu tuh ngetop. Siapa yang nggak tahu lagu tuh angkat tangan? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, sakit. Sampai kemarin saya kebaktian di sebuah gereja diubah, berkatnya tuh di sini di dalam Tuhan Yesus, berkatnya tuh di sini bersama Tuhan Yesus, berkatnya tuh di sini, betul nggak saudara? Nah, saya mau beritahu saudara, ngetop banget. Kenapa? Itulah keadaan manusia. Sakit, luka tahun 90-an belum sembuh. Sakitnya masih kebawa di tahun 2014, saudara ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang dirasuk kebencian, dendam, kepahitan. Ada satu contoh di Alkitab, orang yang bernama Ahitofel. Ahitofel itu teman baik Daud, orang kepercayaan Daud. Ahitofel itu penasehatnya Daud. Saudara bisa bayangkan, dekatnya Ahitofel sama Daud itu dekat banget. Tapi heran, Ahitofel kemudian berkhianat, dia mau bunuh Daud. Gagal, akhirnya dia bunuh diri. Saya berpikir ada apa? Waktu saya baca di Alkitab, saya kaget. Ternyata Ahitofel itu opanya Batsheba. Ternyata Ahitofel itu opung dolinya Batsheba. Ternyata Ahitofel itu engkongnya Batsheba. Apa yang terjadi pada Batsheba melukai hati Ahitofel, membuat dia dendam, dia benci, dia marah. Dan sayangnya, dia mengizinkan dendam, kemarahan, kebencian itu merasuk dia. Sampai akhirnya dia berkhianat, dia mau bunuh Daud dan gagal, akhirnya dia bunuh diri. Orang yang hidup dalam kebencian, orang itu akhir hidupnya akan tragis. Maka dari itu jangan mau benci. Lepaskan pengampunan, engkau akan dilepaskan dan engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya belajar dari sepupu saya, namanya Yusuf, saudara. Yusuf punya 2 anak pertama. Anak pertama namanya Manasye, artinya melupakan, mengampuni kejadian buruk. Dan yang kedua namanya Efraim, berkat 2 kali lipat. Kita tidak akan mengalami berkat 2 kali lipat kalau kita tidak pernah mau mengampuni. Siapa mau diberkati 2 kali lipat? Oh, semua mau. Tapi Manasye dulu dong. Ampuni, lupakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan nyanyi, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Masa dari tahun 90 hati yang luka, sakitnya nggak sembuh-sembuh, saudara. Nah, kita mau berdoa lepaskan pengampunan. Dan kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, mungkin kita dirasuk, dikendalikan oleh lebih modern lagi. Namanya gadget, handphone atau tablet.
Orang tanpa sadar sudah menjadikan idola. Kekasihnya itu adalah handphone. Tanpa sadar, kita tidak bisa hidup tanpa handphone. Bangun pagi, benda pertama yang kau pegang adalah sebelum tidur. Benda terakhir yang kau pegang adalah handphone. Saya mau nanya nih, mana yang lebih nyaman? Ketinggalan Alkitab apa ketinggalan handphone? Kalau Alkitab mau ketinggalan, kau balik lagi ke rumah ambil nggak? Enggak. Tapi kalau handphone ketinggalan, balik lagi ngambilnya? Ambil. Anak-anak sekarang bilang, Om, soalnya di handphone ada Alkitabnya Om katanya. Nah saudara, saya mau beritahu, tanpa kita sadar, kita dirasuk, dikuasai oleh handphone. Satu hari saya khotbah di sebuah gereja, di depan duduk ibu gembala. Sepanjang saya khotbah, ibu gembala tuh main handphone. Sepanjang saya khotbah dia main handphone. Saya berpikir positif, jangan-jangan dia buka ayat. Saya kan jarang buka ayat. Kok kepo banget ayat apa yang dia buka dari tadi? Saya berpikir positif lagi. Mungkin dia nyatat khotbah saya. Notulennya hebat banget. Setiap kata-kata dicatat, titik koma dicatat, hebat banget gitu loh. Nah rupanya bukan cuma saya jengkel. Ada jemaatnya di belakangnya jengkel, terganggu. Lihat ibu gembala tadetot. Dia rebut itu handphone, dia lihat. Ibu gembala lagi BBM-an, saudara. Terlalu. Saudara, saya mau tanya. Saudara percaya nggak dalam ibadah ini ada Yesus hadir? Ada hadirat Yesus. Kok kita nggak menghargai hadirat Yesus? Lebih penting mana, hadirat Yesus atau BBM-an? Halo? Lebih penting mana, hadirat Yesus atau BBM-an? Kita udah nggak sopan sama Tuhan. Kita udah nggak takut sama Tuhan. Hati-hati saudara. Ini sudah jadi apa? Berhala yang merasuk, yang mengendalikan hidup kita. Atau mungkin anak-anak sekarang game saudara. Dan itu dosa orang tua juga. Anak bisa keranjingan, kerasukan game yang ngajar siapa? Bapaknya, mamanya. Makanya orang tua bertobat tuh. Supaya anakmu nggak ganggu, nggak rese. Nih iPad nih. Lu main game nih. Jangan ganggu mami ya. Jangan ganggu papi ya. Anak akhirnya keranjingan sama game. Saya pernah dari Sydney ke Jakarta naik pesawat. 7 jam penerbangan. Sepanjang 7 jam penerbangan ada anak umur 9 tahun. Non-stop. Non-stop main game sudah. Non-stop. Anak sekarang. Game yang dia suka bukannya susun Tetris gitu. Bukan. Yang bunuh-bunuh, yang tembak-tembak, yang penggal kepala. Ponakannya istri saya suka tuh yang namanya Kill the Boss. Jadi ada orang jatuh orangnya, you win katanya saudara. Dan anak tuh diajar jahat. Anak diajar kekerasan. Yang ngajar kekerasan siapa? Game. Dosa siapa? Bapak dan mamanya saudara. Saya nggak begitu suka game. Jujur, ada satu game yang menarik hati saya. Kayaknya semua tahu. Nama game itu Candy Crush Saga. Saya keren, belagak nggak tahu lagi. Mau ketawa-ketawa aja gitu loh saudara. Candy Crush Saga. Saya mau tanya, siapa yang nggak tahu Candy Crush Saga di ruangan ini angkat tangan? Saya nggak suka game, tapi Candy Crush Saga itu menarik. Saya download, saya main. Pagi, siang, malam main game. Di pesawat main Candy Crush Saga. Di airport main Candy Crush Saga. Di dapur main Candy Crush Saga. Semua main Candy Crush Saga. Sampai jujur, saya mimpinya Candy Crush Saga, saudara. Kalau bom, bang, mimpinya Candy Crush Saga. Saya bilang sama istri saya, sayang ini udah gak bener ini. Ini udah tebak mimpi, udah gak bener nih. Mesti di-delete. Cuma mau delete sayang. Sudah level 76, saudara ya. Terus istri saya bilang, papi, udah 2 bulan ini, saya nggak lihat kamu main Candy Crush Saga lagi, udah bertobat ya? Belum bertobat. Cuma masalahnya udah mentok nih, 76 mentok, gak bisa selesai. Maka dari itu saya ngomong nih, kepada jemaat keluarga Allah yang tercinta, kalau ada yang Candy Crush Saganya levelnya udah lebih tinggi dari saya, tolong dong saya di level 76 mentok. Setelah ibadah ini selesai, tolong hubungi saya untuk menyelesaikannya. Saya tunggu ya. Nah saudara, saya mau beritahu saudara. Orang dirasuk oleh game. Bertobat saudara. Iblis itu merasuk, menguasai, mengendalikan hidup kita. Yang ketiga, iblis tidak bekerja terang-terangan. Dia nggak muncul sebagai iblis. Dia bekerja secara tersembunyi.
Satu hari Musa Harun dikirim Tuhan untuk ketemu Firaun. Dilemparkan tongkat, tongkatnya berubah menjadi ular. Ada orang yang bisa buat tongkat jadi ular? Tolong dong maju ke depan. Yafeto bisa, Yafeto mana? Yafeto udah di belakang udah duduknya sekarang loh. Tolong dong Yafeto lempar tongkat jadi ular dong. Bisa nggak? Demi Leni gitu loh. Hah? Bisa nggak Yafeto? Nggak bisa. Kamu yang gemuk nih, bisa nggak? Kamu badannya besar nih. Siapa tahu kamu lempar tongkat, tongkatnya jadi ular, bisa nggak? Payah-payah orang sini kan? Ada yang bisa? Pak, bisa Pak? Hah? Nggak bisa. Berarti manusia biasa nggak bisa. Tongkat bisa jadi ular karena ada kuasa yang supranatural. Yang bekerja di balik Musa Harun siapa? Tuhan yang mengutus mereka. Firaun nggak mau kalah. Dia panggil ahli sihirnya. Ahli sihir Firaun melemparkan tongkat. Dan tongkatnya pun berubah menjadi ular. Nah saya mau tanya, kekuatan apa yang bekerja di balik ahli sihir itu? Apa? Kok tahu iblis? Alkitab nggak tulis iblis. Alkitab tulis ilmu mantra. Iblis kadang-kadang nggak muncul terang-terangan. Dia bekerja di balik mantra. Dalam ayat yang kita baca, dia menggoda, menipu kita dengan ilmu yang namanya tenung, yang namanya ramalan. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah baca ramalan, yang tidak pernah diramal? Angkat tangan. Gak pernah diramal, benar. Saya cerita lagi. Orang suka diramal. Kenapa? Orang penasaran, mau tahu hari esok gimana. Jodoh saya siapa? Nanti karier saya cocoknya apa? Orang diramal. Menjelang Piala Dunia orang penasaran mau tahu siapa yang menang. Sampai gajah pun disuruh meramal, saudara. Hebat banget kan? Orang mau tahu nih yang menang 1 apa 2. Mau tahu diramal, saudara. Nah orang suka ramalan kenapa? Kita mau tahu hari esok gimana. Kita mau tahu masa depan gimana. Nah saudara, iblis tahu kelemahan itu dan dia pakai ramalan. Bentuk ramalan itu macam-macam. Dari ramalan telapak tangan. Dia lihat telapak tangan kita. Dia ramal nasib kita. Dari juga ramalan muka, raut muka. Kayaknya pipi kamu tahu cabi deh. Makanya kurang hoki. Diamplas dikit jadi lebih hoki tuh. Bibir kamu kayaknya kurang dower deh. Disuntik dikit jadi dower. Balis matanya itu bohoki. Dinaikin dikit jadi hoki. Maleficent dong saudara. Nah saya mau beritahu saudara. Orang rela ubah raut wajahnya supaya hoki. Supaya untung. Saya mau beritahu saudara. Masa depan saudara. Peruntungan hidup saudara. Tidak ditentukan oleh telapak tangan. Tidak ditentukan oleh raut muka. Tapi ditentukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan kita yang baik. Amin. Nah saudara, orang percaya ramalan. Sekarang lagi ngetop tuh ramalan kartu tarot saudara. Raffi Ahmad diramal, semua diramal pakai kartu tarot, masuk TV. Atau yang populer adalah ramalan bintang Anda. Bapak bintangnya apa Pak? Virgo. Virgo, engkau pria yang suka makan. Pakai ketahuan dari badannya. Orang Virgo tuh lembut, cengeng, tapi galak saudara. Itu orang Virgo. Kamu apa bintangnya? Kok badannya sama ya? Sorry Pak ya. I love you Pak. Kamu bintangnya apa? Cewek kamu tuh cewek ya? Seneng banget dia kamu diejek loh. Dia ketawa. Tanya dia, kamu sayang nggak sama saya? Kamu ketawa tuh sakitnya tuh di sini bilang. Kamu bintangnya apa? Ama Capricorn. Apa Capricorn lambangnya ya? Kepiting. Jepit dong. Enggak loh, itu Cancer. Kepiting Cancer. Kalau apa tadi Capricorn ya? Apa? Scorpio kepiting. Scorpio kalajengking. Kalau apa? Apa tadi? Capricorn namanya apa? Apa? Panah ya? Sok tahu nih bener gak? Panah bener ya? Hah? Nggak tahu lah. Yang lain ada yang Virgo, Libra, Aries, saudara. Banyak orang percaya tuh ramalan bintang Anda. Hari minggu ini, minggu yang jelek bagi orang Capricorn. Selama seminggu ini cewekmu akan bad mood.
Dia akan marah-marah terus. Kamu akan grogi dibuat sama dia. Dia akan minta putus. Tapi ada langkah yang baik. Ketika kamu ketemu dia, tiup wajahnya. Ucapkan haleluya 3 kali. Dia akan siuman lagi. Ini dukunnya rohani, saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara, kita percaya tuh ramalan bintang. Kalau kami orang Chinese percaya ramalan sio. Kalau Bapak, sionya apa Pak? Ular. Ih, serem ya. Tadi naga, ular. Di sini serem-serem ya. Yang kok sionya ada yang kelinci? Naga? Kok sio semut? Nggak ada ya saudara ya. Kucing gitu, semut kok nggak ada. Saya dulu sionya kelinci. Sekarang sio saya Tuhan Yesus saudara. Karena sudah dibayar lunas oleh darah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kita percaya sio tuh. Sampai orang bisa nggak menikah gara-gara sionya ciong. Ciong saudara. Orang rela anaknya dikepang, diadopsi. Karena ciong katanya, sionya nggak cocok. Saudara saya mau beritahu, kita percaya sekali ramalan-ramalan gitu. Saudara, masa depan kita tidak ditentukan oleh bintang kita. Masa depan kita tidak ditentukan oleh sio kita. Tapi masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan kita. Untuk kemuliaan bagi. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Jangan percaya ramalan. Tepuk benda orang kira, lu jangan mau diramal. Jangan percaya ramalan, bully semua itu saudara ya. Itu pekerjaan iblis. Nah saudara, yang keempat yang saya mau sampaikan. Saudara, dalam salah satu terjemahan Inggris namanya Darby Translation. Dalam terjemahan itu ditulis bahwa roh itu namanya adalah Spirit of Python. Roh Python. Waktu saya baca itu saya kaget. Ternyata roh tenung itu ada namanya. Dan namanya adalah roh Python. Kalau saya bicara Python, saudara tahu itu apa? Ular. Ular di Alkitab lambang iblis. Dalam kitab Kejadian dia ular. Di dalam kitab Wahyu dia sinaga. Nanti orang marga sinaga marah sama saya, saudara ya. Dia naga. Di Kejadian dia ular. Di Wahyu dia naga, si ular tua itu. Ular lambang daripada iblis. Tapi kok ditulis namanya Python? Bagi saya kobra lebih keren, betul nggak saudara? Apa beda kobra sama Python? Kok kayaknya kebaktian ini berat sebelah ya? Di sana lebih banyak ketawa, sini kok lebih sendu, sunyi sepi. Sini udah Natalan nih, udah Natalan, sunyi sepi malam kudus. Nah saya mau beritahu saudara, kenapa enggak kobra? Apa beda kobra sama Python? Yang pertama, ukuran badan. Kobra itu kecil. Tapi yang berbahaya dari kobra adalah beracun. Bisanya. Kobra melumpuhkan mangsanya dengan menggigit mereka, mengalirkan bisanya, dan beracun sekali, sampai dalam hitungan detik mangsanya akan mati. Itu kobra. Tapi Python beda. Python tidak punya bisa, tidak punya racun. Tapi Python badannya besar. Cara Python melumpuhkan lawannya gimana? Dililit. Dililit sampai orang itu kehabisan nafas. Saya mau tanya, mana yang lebih cepat mati? Digigit kobra atau dililit Python? Hah? Sama aja, pernah dicoba emangnya kok? Yang dililit kobra, yang dipatuk kobra cepat mati, beracun. Tapi dililit Python lebih lama matinya, pelan-pelan matinya. Nah iblis strateginya gitu. Dia buat kita pelan-pelan hancur. Pelan-pelan rohanimu mati. Pelan-pelan pelayananmu mati. Pelan-pelan mati, pelan-pelan, pelan-pelan. Orang murtad tuh nggak tiba-tiba. Mulai nggak ikut cell group, mulai nggak ikut pelayanan, mulai nggak datang ke baktian minggu, pelan-pelan, halus. Lama-lama jadi di luar. Lama-lama tanpa sadar. Dan iblis Python membuat kita lumpuh pelan-pelan. Sampai kehabisan nafas. Nafas di Alkitab bicara dua. Yang pertama nafas, kalau saya bicara nafas dalam kekristenan, sudah ingatnya apa? Doa. Doa adalah nafas orang Kristen. Nah iblis mau lumpuhkan kehidupan doa kita.
Padahal doa itu paling penting. Betul nggak saudara? Saudara percaya nggak doa itu besar kuasanya? Doa itu dahsyat, doa itu luar biasa. Yang membuat mukjizat terjadi apa? Doa. Yang membuat kita diberkati apa? Doa. Doa itu powerful banget, saudara. Nah, iblis tidak mau saudara berdoa. Dilumpuhkan kehidupan doanya. Dilumpuhkan kehidupan doanya. Jujur, di gereja acara yang paling sepi adalah apa? Doa. Apalagi tambah puasanya, gak ada yang datang, saudara. Benar. Oh, ini pada gak datang semua, jamin deh. Yang paling rame di gereja acara Natal. Karena ada konsumsi. Bahkan ada satu gereja saya khotbah kemarin. Natal mereka tahun ini ada door prize sepeda motor, sepeda, TV, kulkas, saudara. Jamin banyak yang datang. Saya sering diundang kebaktian Natal. Kalau hari Natal, kebaktian KKR Natal, yang datang 3-4 kali lipat, saudara. Bludak, saudara. Luar biasa. Kenapa? Ada konsumsi. Doa orang gak suka. Doa kita lemah. Kalau doamu sedang lemah, doamu sudah Tuhan. Istri saya sebut ini kudanil prayer. Hati-hati, saudara. So, hati-hati. Orang Jawa tuh kalau doa tuh seringkali nggak sungguh-sungguh nih. Orang Jawa kalau doa, Tuhan, inilah doaku. Tuhan mau jawab, monggo. Tuhan nggak jawab, rapopo, saudara ya. Nah, saudara, doanya kayak orang Korea. Doa sungguh-sungguh, jerit-jerit, minta sama Tuhan. Pasti kebangunan rohani terjadi, mukjizat terjadi. Iblis mau lumpuhkan kehidupan doa kita. Yang kedua, iblis mau lumpuhkan. Nafas itu bicara Roh Kudus. Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, iblis melumpuhkan gereja Tuhan dari fungsi Roh Kudus. Iblis ingin lumpuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya bersyukur keluarga Allah masih berbahasa roh. Banyak gereja karismatik sudah anti bahasa roh. Tidak ada lagi fungsi Roh Kudus. Nggak ada lagi pekerjaan Roh Kudus. Sudah diganti dengan tata lampu yang bagus, sound system yang bagus, singer yang keren kayak Yafeto. I want to tell you, bro, bro, bro. I want to tell you, bra, bra, bra. Saudara, nah saya mau beritahu saudara, tidak ada Roh Kudus lagi. Oh, imitasi, udah kamuflase, udah aksesoris. Hadirat Tuhan udah nggak ada lagi. Saya mau beritahu saudara, Daud tuh bilang gini, jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Dia tahu, dia bisa kalahkan Goliat, bukan karena hebat dia, tapi karena Roh Kudus. Saya mau beritahu jemaat keluarga Allah, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sampai Roh Kudus hilang dalam hidup saudara dan saya. Saya bisa kuat berdiri di tempat ini, bukan karena hebat saya, tapi karena Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Iblis mau lumpuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir. Yang pertama tadi, misi iblis, target iblis, menghancurkan saudara. Saudara, kamu, you. Yang kedua, tingkat penyerangan iblis menggoda, menekan, dan merasuk, menguasai kita. Yang ketiga, iblis tidak bekerja terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Dan dalam ayat yang kita baca, dia bekerja menipu kita dalam bentuk ramalan penuh. Yang keempat, namanya Roh Piton. Yang kelima, hebat, saya belajar dari Paulus. Saudara, waktu wanita itu teriak setiap hari dipublikasi, dipromosikan. Mestinya kan Paulus senang, Paulus merasa terganggu, saudara. Saya mau beritahu saudara, hari-hari ini, tingkat peperangan rohani kita akan semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, kita harus belajar memiliki discerning spirit. Karunia membedakan roh. Kita harus punya kepekaan, ketajaman rohani. Bisa membedakan ini dari Tuhan apa bukan. Ini asli atau benar. Ini nubuatan apa lu buat. Kita harus bisa bedain, saudara. Nah, iblis itu menyerang, tampil seperti malaikat terang. Serigala berbulu domba. Kita harus peka, kita harus tajam. Ini bukan dari Tuhan. Ini iblis, ini roh jahat. Dan Paulus bisa membedakan itu, saudara. Satu hari, saya nggak anti nubuatan. Saya setuju percaya nubuatan. Tapi saya anti nubuat
gua buat, ku buat, saudara. Saya punya teman pendeta ganteng keren. Satu hari ada satu jemaatnya, encik-encik muda, naksir sama pendeta ini. Cuma sayang, cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya si encik ini keluarkan jurusnya, jurus nubuatan. Tiba-tiba dalam satu doa dia bernubuat, hai hambaku. Dia tunjuk teman saya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sikala bala 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 lama sekali, lama sekali, lama sekali. Tuhan berfirman, ceraikan istrimu, tinggalkan istrimu, karena wanita yang kau nikahi itu bukan jodoh dari Tuhan. Tuhan tidak merestui dan Tuhan tidak akan memberkati pernikahan kamu. Hai hambaku, dengarlah firman Tuhan semesta alam, tinggalkan, ceraikan istrimu. Tuhan sudah menyediakan seorang wanita ilahi yang cocok untuk mendampingi kamu. Dan wanita itu sedang ada di depan kamu, yaitu aku, katanya saudara. Terus ditambah lagi, barang siapa yang bertelinga, hendaknya dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, saudara. Ngeri. Itu bukan nubuat, itu lubuat, saudara. Kalau seumpamanya saya khotbah, saya merasa hari ini Roh Kudus berbicara kepada saya. Semua jemaat yang hadir, tolong gelang emasnya, cincin emasnya, anting-anting berliannya dibawa di kaki saya malam hari ini untuk Yayasan Agus Lutan. Itu mah bukan nubuat, itu gua buat, saudara. Gua buatnya anak-anak muda sering kali. Cowok nih, dia dekati saudara nggak mempan, dia pakai nubuat. Hai Vivi, Roh Kudus berbicara, kamu adalah tulang rusukku yang hilang selama berabad-abad. Gitu loh ya. Maksudnya saudara tanya, Tuhan lo apa Tuhan gua? Gitu yang ngomong. Tuhan yang mana? Gitu loh ya. Hati-hati itu nubuat-nubuatan. Apalagi cowok. Pakai ayat Kidung Agung lagi saudara ya. Hati-hati tuh. Nah saya mau beritahu saudara. Kita harus peka, kita harus tajam. Hebatnya, Paulus menengking roh itu. Dan roh itu langsung keluar. Saudara percaya nggak? Tuhan kasih kita kuasa. Tuhan kasih kita otoritas. Untuk kita lawan iblis, kita tengking iblis. Ingat, yang ditengking roh jahatnya, bukan orangnya. Jangan nanti ibu-ibu pulang ke rumah dia berkata, setan sama suaminya, keluar kau. Gak pulang lagi dia saudara. Yang ditengking bukan suamimu, bukan mertuamu, cari perkara. Yang ditengking adalah roh jahatnya. Amin. Amin. Yang diperangi roh jahatnya. Dan Paulus dengan kuasa otoritas, dia tengking iblis. Dan iblis itu lari. Percayalah, kita punya kuasa, punya otoritas. Lawan iblis. Dia lari dari kita. Dan kita akan merebut kemenangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Iblis mungkin menyerang kita dalam berbentuk cara, bermacam cara. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan mau kita menang. Latih, exercise, power, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kita. Mari kita bagi diri kita doa sama-sama.